Halo guys, balik lagi di Sikat. Kali ini kita mau bahas seorang tokoh dukun, bro. Dukun cabul. Dukun cabul ya. Versi Rusia. Versi Rusia. Dan ini heboh banget di Rusia zaman dulu ya. Zaman dulu. Sampai sekarang heboh. Ya. Karena dia sangat kontroversial sekali. Kontroversial dan melibatkan keluarga kekaisaran Rusia. Betul. Jadi dia memanipulasi kekaisaran Rusia pada era itu. Betul. Nah, sekarang nih lagi hype lagi karena si tokoh Rasputin ini secara fiksional nongol di film Kingsman. Yang lagi tayang nih ya. Lagi tayang di bioskop nih di Indonesia. Jadi gue belum nonton sih jujur. Tapi ceritanya si Rasputin itu jadi salah satu musuhnya di Kingsman. Oke. Dan ternyata dia itu bukan tokoh fiksi. Dia tuh bener-bener ada. Memang bener-bener ada. Tapi mungkin yang di versi Kingsman ini diceritakan secara fiksi. Ya betul. Nah, jadi Rasputin itu lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1869 di Siberia Utara. Jadi di daerah sana lah, daerah Rusia sana ya. Dia itu memang dikenal sebagai, dari kecilnya orang udah taunya dia tuh punya kekuatan mistik. Nah itu dia. Agak unik memang. Jadi dari kecil aja orang udah aware-nya dia udah berbeda gitu. Udah berbeda, betul. Nah, seiring berjalannya waktu, dia itu bisa punya akses ke keluarga kekaisaran Rusia, bro. Betul. Kenapa? Karena waktu itu anaknya si kaisar ini tuh sakit. Iya, hemofilia ya. Hemofilia, jadi ada penyakit kelainan darah ya. Kelainan darah, betul. Jadi darahnya itu nggak bisa beku. Nggak bisa beku. Itu bahaya kalau memang kegores tuh darahnya ngocor terus. Dan waktu itu nggak ada obatnya, bro. Belum ada ya? Belum ada obatnya. Jadi orang kalau sampai berdarah gitu kan nggak bisa berhenti, ya sampai meninggalnya. Ternyata si Rasputin ini berhasil menyembuhkan. Entah bagaimana caranya lah, karena sampai sekarang masih tanda tanya tuh. Dia gimana cara nyembuhinnya. Nah, kita akan bahas 4 mitos nih tentang Rasputin ya. Nah, bro, jadi yang pertama tuh mitosnya yang tadi lu udah ngomong ya. Dia tuh punya kekuatan mistis. Nah, memang semakin orang-orang tuh percaya karena dia bisa nyembuhin penyakit anaknya si kaisar itu. Si Tsar ya. Kalau di Rusia tuh Tsar namanya. Tsar Nicholas sama Tsarina Alexandra. Ya, betul. Zaman itu ya. Nah, anak itu sembuh. Entah kenapa orang mikirnya ini kan penyakit nggak bisa sembuhin. Tapi dia karena punya kekuatan mistis bisa nyembuhin. Betul. Makin orang percaya. Orang-orang sekelilingnya yakin kalau dia tuh memang punya power itu gitu, bro. Tapi ada kalau zaman sekarang ini tuh ada sejarawan lah ya, kayak Pierre Gillard itu, dia tuh bilang, jadi menurut logika tuh si Rasputin tuh memberhentikan obat aspirin. Jadi gitu. Waktu itu udah ada aspirin mungkin ya, itu diminum, itu kan buat lancarin darah tuh. Si Rasputin itu nyuruh sengaja aja sebenarnya berhentiin obat itu, gitu. Itu kata si sejarawan sih. Nah, jadi kelainan mitos keduanya itu dia tuh memang punya penyimpangan seksual dan juga dia tuh jadi simpenannya Tsarina, bro. Jadi terlibat asmara sih sama Tsarina. Cuman gue pikir dia tuh memang pinter manipulasi aja sih. Betul. Jadi si Rasputin ini seneng mabuk-mabukan dan pergi ke rumah bordil. Nah, itu dia. Ke rumah bordil. Makanya kita sebut dukun cabul tadi kan? Iya, dan dia juga kalau berdasarkan yang kita baca tuh dia juga ini ya melakukan kekerasan seksual. Iya. Dia betul. Pernah memperkosa juga. Tapi karena dia deket sama keluarga kaisar ini, jadi agak susah nih nangkep nih orang. Dan dia tuh disebutnya atau dikenalnya tuh sebagai guru spiritualnya kaisar ini. Iya. Jadi dia memanipulasi pikiran si kaisar sama si istri kaisar ini, kalau disebutnya Tsarina ini. Jadi gimana caranya memang kaisar ini memutuskan segala sesuatunya berdasarkan si Rasputin ini. Jadi dia memang jago nih, bro. Dia juga kayak dihipnotis gitu ya si kaisarnya tuh ya. Dia juga memang berusaha berkuasa juga kalau menurut gua. Dan dia bilang dia tuh dia tuh dapat kitab gitu, bro. Wah, itu dia. Sebenarnya kalau gue bilang sih dia cuma bikin sekte aja. Jadi ada namanya sektenya tuh sekte Klis. Nah, dari situ memang sekte ini menghalalkan lu berbuat
berbuat cabul berbuat kekerasan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ke Tuhan. Tuhan. Ya kan? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Itu nggak jelas emang. Yeah. Nah, yang ketiga itu dia menjadi penguasa rahasia di Rusia. Jadi secara nggak langsung karena dia berhasil memanipulasi entah gimana caranya. Mempengaruhi si kaisar ini. Mempengaruhi keputusan-keputusan ya tadi ya. Jadi banyak keputusan-keputusan kaisar itu tuh berdasarkan dari si Rasputin ini. Ya, jadi makanya rahasianya itu di situ kan. Entah dia memang ada kekuatan mistis atau memang dia pinter ngecap aja. Pinter ngecap. Tapi kalau dari tampilan fisiknya nih, nanti kita tampilin juga nih ya foto-fotonya. Emang kalau gue bilang dia ngeri sih. Ngeri emang. Mukanya kayak muka setan gitu. Auranya aura gelap gitu. Aura gelap gitu. Bukan ya. Aura kasih. Aura kasih mulus. Kalau ini auranya yang ngeri gitu. Gelap. Sampai di tanggal 23 Agustus di tahun 1915 tuh, Rasputin ini tuh secara tidak langsung dia nyuruh si kaisar untuk nyerang Jerman, bro. Oh, perang Perang dunia pertama. Iya. Sedangkan Rusia kan kawasannya gede banget. Gede. Lawan Jerman kecil gitu kan. Jerman elehnya. Ya gitu maksudnya. Ya. Tapi nggak terbukti efektif sih sebenarnya kalau nasihat-nasihatnya dia ini kan. Betul. Berarti kan dari situ tuh si Rasputin bisa mengendalikan. Iya. Ya kan kekaisaran ini sampai nyuruh perang, nyuruh ini segala macam kan luar biasa berarti. Padahal setahu gue Rasputin juga waktu itu umurnya belum tua-tua amat. Belum tua, bro. Masih ya sekitar 40-an ya. Nah, mitos yang terakhir nih yang seru nih. Dia tuh mitosnya sulit untuk dibunuh. Kayak si Pitung dong, bro. Berarti emang sakti gue rasa. Emang sakti, gitu kan. Nah coba lu ceritain bro. Jadi si Rasputin ini sempet di tahun 1914 tuh ditikam bro. Ditikam sama seorang wanita pengemis gitu. Ditikam di perutnya. Jadi nggak mati. Nggak mati. Oke lah, misalnya kalau ditikam mah mungkin nggak kena yang vitalnya kan? Mungkin. Nggak kena vitalnya, jadi dia masih bisa hidup kan? Masih oke lah gitu ya. Nah orang makin santer nih, ya orang punya kekuatan apa gitu. Tapi yang lebih hebatnya lagi tuh ada salah satu jenderal ya. Jadi memang dia menimbulkan keresahan di kalangan para bangsawan. Betul. Nah jadi para bangsawan ini lihat, ini udah ada sesuatu yang nggak wajar. Karena mereka menilai si Tsar ini atau si kaisarnya ini sudah tidak objektif dalam memimpin. Betul. Nah, salah satu bangsawan itu namanya Yusupov. Felix Yusupov itu. Nah, Felix Yusupov dia pengen ngebunuh Rasputin. Berkonspirasi dengan beberapa bangsawan lainnya. Dia pengen ya setting skenario untuk ngebunuh si Rasputin. Nah, caranya tuh dia undang makan. Ya kan? Undang makan kan? Ke rumahnya, makan malam. Terus disediain makanan sama minuman. Gitu kan? Nah awalnya si makanan ini bro udah dikasih sianida. Kan sianida tuh racun paling kencang sebetulnya kan. Awalnya dia udah nolak. Makan tuh bisa langsung mati biasa orang mah gitu kan. Rasputin awalnya nolak bro. Awalnya nolak ya? Nolak, kayaknya dia tahu. Mungkin. Tapi dimakan juga. Akhirnya dimakan juga. Nambah lagi. Abis makan dia minta minum. Haus soalnya. Dia minta minum anggur, ternyata anggurnya ini pun udah dicampur sianida. Tapi herannya nggak mati. Minum sama dia. Nggak mati kan? Nggak mati, si Yusupov panik dong. Jadi panik dia? Bingung. Udah gue racunin nggak mati. Emang bener kuat nih orang, jago. Akhirnya dia nggak habis ide, dia minjem pistol. Pistol, ditembaklah si Rasputin. Nah, disinilah yang jadi agak kontroversial. Apakah benar ketika ditembak itu dia langsung mati, atau memang dia masih bisa ngelawan? Soalnya mitosnya bro, setelah ditembak tuh dipikir mati, ternyata dia bangun lagi bro. Dia bangun lagi. Hidup lagi. Terus gitu. Akhirnya ditembak lagi kan? Akhirnya tembak lagi sampai 3 kali. Tapi itu juga katanya nggak langsung mati. Iya, masih ngelawan ya? Masih ngelawan, sempat ngejar yang nembak ini. Si Felix ini ya? Akhirnya ditembak lagi, tumbang lalu dibungkus pakai kain ya. Dibungkus pakai kain, lalu jasadnya si Rasputin ini dicemplungin ke dalam sungai es. Karena kan di Rusia, Siberia itu kan daerah dingin ya kan, daerah dingin. Nah, di situ dia baru die. Di situ dia baru die. Cuman berdasarkan hasil otopsi yang kekinian, jadi memang si Rasputin ini ketika dicemplungin itu bukan dalam keadaan hidup. Oh sudah. Emang udah mati dan memang ditemukan udah bonyok-bonyok lah. Badannya tuh udah digebukin dulu, ditembak-tembakin. Jadi
kontroversial sih sebenarnya kematiannya dia. Apakah jadi masih simpang siur apakah dia memang punya kekuatan kebal atau seperti karena apa? Karena kan diracun cyanida kan nggak mati. Iya, tapi memang itu terjadi kalau yang itu. Nah, tapi soal yang dia sulit dibunuhnya ini memang masih kontroversial sampai hari ini. That's why si Rasputin ini pun menjadi tokoh yang fenomenal sampai sekarang. Ya. Makanya dimasukin ke tokohnya film Kingsman ini. Dan salah satu kalau gue bilang kan ini Kingsman ini filmnya prequel ya. Iya. Jadi gimana terbentuknya si Kingsman ini gara-gara Rasputin. Betul. Makanya sih seru sih gue mau nonton nih. Ya kalau based on trailernya gue menganalisa gitu. Iya. Bukan ini ya, bukan apa? Promo. Bukan spoiler. Ya. Guys, nah kalian kalau udah pada nonton nih filmnya Kingsman, boleh nih komen-komen nih cerita-cerita dikit ke kita. Seru nggak sih? Rame nggak filmnya gitu kan? Sesuai nggak dengan tokoh si Rasputin ini? Iya, soalnya gue belum nonton bro. Gue pengen nonton sih. Soalnya gue ngikutin nih cerita Kingsman, seru juga. Seru, bagus. Terus ada komedi-komedinya juga kan. Nah gue pengen tahu juga awal ceritanya gimana. Kenapa sih Rasputin ini nongol gitu kan? Ya, itu dia, betul. Karena tokoh yang unik iya, kontroversial iya, fenomenal iya juga. Betul. Oke guys, cukup sekian dulu video dari kita. Kalau memang suka tolong di like, komen juga, ditekan loncengnya untuk di subscribe. Nanti kita cerita-cerita tentang tokoh lain. Sampai ketemu lagi cerita berikutnya.